Kata cogil mulai populer setelah tersebarnya video Satria Mahathir yang tengah menari seraya mabuk dikerumuni banyak perempuan dan mengatakan kalimat, "Sorry aku mabuk, this is cogil." Perbuatan dan perkataan Satria yang sedang naik daun dari video tersebut pun menjadi populer. Cogil sendiri adalah akronim dari cow gila. Namun, kata gila dari akronim tersebut bukan berarti hilang akal, melainkan melakukan hal-hal di luar kebiasaan pria pada umumnya, tapi justru dianggap menarik. Gue Satria Mahathir, dikenal sebagai Pupa, bukan Pupil ya. Oh, Pupa. Apa tuh Pupa? Pupa tuh ini istilah papa muda termuda dulu. Satria Mahathir adalah seorang kreator konten atau selebritas mikro. Selebritas mikro sendiri berarti seseorang yang hanya terkenal di satu panggung media sosial. Satria yang berusia 20 tahun merupakan anak dari pasangan Yuskam Nur yang merupakan seorang mantan jenderal polisi bintang 2 dan Anita Agnes Alexandra yang merupakan seorang mantan model. Kedua orang tuanya telah bercerai sejak tahun 2015. Satria mulai dikenal karena telah menghamili seorang perempuan bernama Nindya Putri. Kala itu umur keduanya masih sangat muda. Satria berumur 16 tahun dan Nindya berumur 18 tahun. Keduanya pun melangsungkan pernikahan pada tahun 2019 silam. Kehadiran sang buah hati membuat Satria dan Nindya dianggap oleh sebagian netizen sebagai pasangan goals. Kemudian muncullah julukan Pupa atau Papa muda termuda. yang ditunjukkan untuk Satria setelah dirinya dikaruniai seorang buah hati. Namun, pernikahan keduanya berakhir sangat singkat, hanya bertahan 14 bulan. Nindya memutuskan untuk bercerai dengan Satria karena dia merasa bahwa Satria belum siap mengemban peran sebagai ayah untuk anak mereka. Setelah berpisah, Satria dikabarkan memiliki kekasih baru bernama Patricia. Keduanya telah membuat heboh dunia maya lantaran telah mengunggah foto tespek yang membuat banyak orang memiliki berbagai macam prasangka. Namun, keduanya telah mengkonfirmasi bahwa unggahan tersebut hanyalah candaan semata dengan tujuan ingin mencari sensasi. Satria semakin dikenal setelah diundang di sebuah acara podcast. Di sana, dia mengaku telah menghamili anak orang, Gue sempat ngambilin orang, berselingkuh, mainin ini cewek terus tinggalin kayak. melakukan tindakan penipuan dengan cara scam, Katanya nipu apaan sih? iPhone. Nipu, udah nipu nih, udah biru nipu. melakukan penggelapan mobil, dan memiliki sindikat untuk melakukan tindakan kriminal. Karena gue kenal banyak banget kriminal, mulai dari orang yang di carding, phishing, penggelapan, penipuan. Ia juga mengaku bahwa dirinya kebal hukum dan tidak takut ditangkap polisi. Ia justru menantang siapapun yang dirugikan untuk menangkapnya. Selain itu, Satria sempat menyerahkan diri ke Mabes Polri, tapi penyerahan dirinya ditolak karena ia merupakan anak dari seorang petinggi polisi. Satria Mahathir membuat pernyataan kontroversial dengan mengatakan bahwa dirinya risih ketika melihat perempuan yang menggunakan tipe smartphone Android. Selera high class Satria sontak menjadi pro dan kontra di dunia maya. Satria mengaku lingkup pertemanannya rata-rata sudah memakai ponsel boba, baik laki-laki maupun perempuan. Mengapa Satria terkenal dan mengapa dia memiliki banyak penggemar? Hal ini mungkin terjadi karena pengaruh dari banyaknya pengguna media sosial seperti TikTok atau Twitter yang terus membagikan video-video yang dibuat Satria. Penyebab lainnya yaitu sikap Satria yang dianggap nyentrik serta berbeda dan aneh, sehingga sebagian orang menganggapnya sebagai hiburan karena dia terlalu percaya diri dan bangga atas pencapaian nakalnya. Dan sebagian orang juga menganggap jika Satria merupakan seseorang yang pemberani dan bertanggung jawab serta terlihat menarik secara visual. Ayah dari Satria Mahathir, Yuskam Nur, merupakan seorang mantan jenderal polisi bintang 2 dan jabatan terakhirnya yaitu Direktur Keuangan Badan Intelijen Negara. Sebelumnya, Yuskam Nur juga pernah menjabat sebagai Anjakwa Sidik Bareskrim Polri, Sekretaris Jenderal Partai Suara Rakyat Indonesia, Ketua DPW Berkarya Jakarta pada tahun 2015 hingga 2018, dan anggota Dewan Kehormatan Kongres Advokat Indonesia.
Dilihat dari latar belakang pekerjaan ayahnya, Satria sudah jelas mendapatkan kekuasaan simbolik dengan jabatan yang dimiliki oleh ayahnya. Kuasa simbolik ialah kuasa yang tak nampak dengan mensyaratkan salah pengenalan ketidaksadaran pihak yang menjadi sasaran. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa dengan kasus yang sudah beberapa kali dituduhkan kepada Satria, seperti kasus penipuan yang sudah memiliki banyak korban, dirinya tidak dapat dibawa ke ranah hukum ataupun diselidiki. Dalam fenomena ini, para netizenlah yang mengontrol ketenaran Satria di media sosial. Pasalnya, netizen senantiasa menonton dan mendistribusikan video mengenai Satria atau yang diunggah oleh Satria sendiri. Keingintahuan netizen jugalah yang secara tidak langsung membuat nama Satria semakin naik. Netizen juga seakan mengontrol Satria untuk tetap bergaya dengan gaya nakalnya agar dirinya meski tak jarang juga mencibir tingkah lakunya. Mengapa dia atau Satria dikontrol? Secara tidak sengaja, netizen mengontrol Satria untuk tetap melanjutkan dan menunjukkan sikap nakalnya dengan cara menyebarkan video atau konten yang berhubungan dengannya. Selain sikapnya yang menunjukkan bahwa ia ingin selalu disorot oleh netizen, banyak kreator konten lain, terutama produser podcast, yang senantiasa mengundang Satria untuk terlibat dalam konten mereka. Selain itu, disadari atau tidak, masyarakat luas tertarik dengan segala hal yang berbeda dalam artian baik maupun buruk. Dengan hadirnya Satria yang memenuhi syarat dalam tanda kutip tersebut, netizen tentu akan melihat dan memfokuskan perhatian mereka kepada laki-laki yang menyebut dirinya sebagai cogil tersebut. Sehingga ketenaran Satria pun dikontrol oleh netizen, baik oleh penggemarnya, pembencinya, maupun masyarakat umum yang hanya penasaran dengan siapa itu Satria Mahathir. Siapa produsen dan siapa konsumen? Dalam fenomena ini, yang menjadi produsen selain Satria adalah para produser podcast yang senantiasa mengundang Satria untuk menjual cerita kontroversial yang dimilikinya. Kita makannya tenderloin, mau dong coba sirloin. Cewek kalau udah pakai Android itu lo nggak jauh-jauh dari cabai-cabean kan? Konsumennya berupa para pengguna dari aplikasi TikTok, YouTube, atau media sosial lainnya, tempat Satria sering mengunggah videonya. Apa dampak viralnya dari Satria ini dan bagaimana pendapat netizen media sosial? Satria membentuk branding cowok gila atau disingkat cogil sebagai lelaki yang bebas, lekat dengan perempuan, sering pergi ke bar, memiliki tato, mabuk-mabukan, selalu ingin menjadi pusat perhatian, dan melakukan hal-hal yang eksentrik. Hadirnya tipikal lelaki seperti Satria tidak lain dan tidak bukan karena ada juga perempuan yang menyukai tipe cogil atau bad boy seperti Satria ini. Ia juga seakan menunjukkan bahwa lelaki yang nakal akan tetap disukai perempuan dan bahwa dengan kenakalannya ini ia bisa menghasilkan banyak uang dan menjadi terkenal. Statusnya sebagai papa muda dan gaya hidupnya yang nakal juga seolah-olah menampilkan sisi seseorang laki-laki yang pada dasarnya masih ingin mencoba banyak hal baru dengan mengesampingkan kehidupan pribadinya. Tanggapan dari netizen sendiri sangat beragam. Salah satunya ada yang menganggap Satria sebagai contoh dari kurangnya pelibatan keluarga dalam hidup seorang anak. Selain itu, ada juga yang menganggap jika Satria sebenarnya tidak ingin dikenal, melainkan ia hanya melakukan apa yang disukainya. Namun, karena ia kerap kali diundang untuk menjadi seorang pembicara di banyak acara podcast, sehingga akun media sosialnya dinaikkan terus-menerus. Kedua hal ini membuatnya kini dikenal banyak orang. Penggunaan kata cogil juga semakin banyak digunakan oleh netizen. Bahkan sekarang juga muncul kata padanannya yakni cegil atau cewek gila.